Media sosial dihebohkan dengan temuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Jawa Timur. Dari temuan itu, warganet ramai-ramai mengkaitkan dengan larangan dan pembatasan drone di dalam kawasan TNBTS, penutupan pendakian, hingga kewajiban menggunakan pemandu. Kepala Balai Besar TNBTS Rudiana Cahyanugraha mengatakan, narasi tersebut tidak benar. Pasalnya, lokasi temuan tanaman terlarang itu jauh dari kawasan wisata Bromo dan Semeru. Lokasi temuan tanaman ganja tidak berada di jalur wisata, baik wisata kawasan Bromo maupun Semeru, kata Rudiana Selasa 18 Maret 2025. Rudi, sapa akrabnya, menerangkan, lokasi temuan ganja berada di sisi timur kawasan TNBTS, sedangkan wisata Gunung Bromo berada di sisi barat dengan jarak sekitar 11 km, serta jalur pendakian Gunung Semeru berada di sisi selatan dengan jarak sekitar 13 km, imbuhnya. Rudi menambahkan, aturan larangan penerbangan drone di jalur pendakian Gunung Semeru sudah berlaku sejak 2019. Larangan itu sesuai dengan SOP nomor SOP.01 garing T.8 garing Bitek titik 1 garing KSA garing 4 garing 2019 tentang pendakian Gunung Semeru di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pelarangan penggunaan drone dalam pendakian ini adalah untuk menjaga fokus pendaki agar tidak terbagi dengan aktivitas menerbangkan drone yang berpotensi membahayakan pengunjung karena jalur pendakian cukup rawan dengan terjadinya kecelakaan, serta untuk menghormati kawasan sakral yang ada di kawasan. Jelasnya, aturan tarif penggunaan drone di dalam kawasan TNBTS merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Aturan ini terbit pada tanggal 30 September 2024 dan mulai berlaku pada 30 Oktober 2024 secara nasional di seluruh kawasan konservasi baik taman nasional maupun taman wisata alam seluruh Indonesia. Sementara itu, kebijakan untuk mewajibkan penggunaan pendamping atau pemandu pendakian pada aktivitas pendakian Gunung Semeru merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat dan komunitas sekitar. Selain itu, juga memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengunjung melalui interpretasi yang diberikan oleh pendamping atau pemandu. Budi menegaskan bahwa penutupan pendakian Gunung Semeru pada awal tahun memang rutin dilakukan. Penutupan aktivitas pendakian bukan hanya dilakukan di TNBTS, tapi juga beberapa taman nasional lain yang memiliki jalur pendakian gunung dengan alasan untuk keselamatan pengunjung. Awal tahun seringkali bertepatan dengan musim hujan di Indonesia. Curah hujan yang tinggi, angin kencang, badai, dan risiko tanah longsor membuat pendakian menjadi berbahaya, tegasnya. Kami dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memberikan klarifikasi terkait dengan berita viral penemuan tanaman ganja dan beberapa hal terkait lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di berbagai platform media sosial. Kasus penemuan tanaman ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan pengembangan dari kasus psikotropika yang ditangani oleh Polres Lumajang. Dan kasus ini telah terjadi di bulan September tahun 2024. Saat ini, Polres Lumajang telah menetapkan 4 tersangka terkait dengan kasus penanaman ganja di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Aturan larangan penerbangan drone di pendakian Gunung Semeru telah diberlakukan sejak tahun 2019. Pelarangan penggunaan drone ini dimaksudkan untuk menjaga keselamatan pengunjung dan juga pengaturan pelarangan lokasi pengambilan drone dilakukan pada tempat-tempat sakral bagi masyarakat suku Tengger. Aturan pemungutan tarif penggunaan drone di dalam kawasan konservasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024
yang terbit pada bulan September 2024 dan diterapkan sejak bulan Oktober tahun 2024. Dan peraturan ini berlaku secara nasional di seluruh kawasan konservasi di Indonesia. Lokasi penemuan ganja tidak berada pada areal-areal wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, baik itu di pendakian ke Gunung Semeru maupun di areal wisata Gunung Bromo. Karena rata-rata jarak antara dua lokasi wisata itu ke areal yang ditanami ganja lebih dari 11 km panjangnya. Terkait dengan kewajiban penggunaan pendamping ataupun pemandu dalam pendakian Gunung Semeru merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar Gunung Semeru dan bermaksud memberikan pengalaman yang lebih baik kepada para pendaki melalui interpretasi yang diberikan oleh para pemandu ataupun pendamping. Karena wisata di Taman Nasional bukan seperti wisata biasa. Khusus untuk penutupan pendakian aktivitas Gunung Semeru merupakan kegiatan yang rutin dilakukan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Biasanya penutupan ini dilakukan dari mulai bulan Januari hingga Maret, dan ini juga berlaku di lokasi-lokasi pendakian gunung yang berada di kawasan konservasi lainnya. Hal ini dikarenakan cuaca yang tidak mendukung sehingga memberikan resiko bagi keselamatan pengunjung. Untuk itu, dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut serta menjaga kelestarian kawasan konservasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwenang, baik dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru maupun aparat-aparat lainnya. Kolaborasi antara pengelola kawasan, aparat penegak hukum, dan masyarakat diharapkan dapat membantu menjaga keindahan dan keberlanjutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai kawasan konservasi. Informasi ini diharapkan dapat mengklarifikasi berita-berita terkait keberadaan tanaman ganja, larangan penggunaan drone di dalam kawasan wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan penutupan pendakian Gunung Semeru, serta kewajiban pendamping maupun pemandu di dalam pendakian Gunung Semeru. Demikian dan terima kasih. Bagaimana sahabat tanggapan kalian terkait dengan klarifikasi soal viral ladang ganja dikaitkan dengan larangan drone hingga wajib pemandu di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, like jika kalian suka video ini, share bila bermanfaat, dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.